Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alendra Syafika dengan NPM 231506101. Di sini saya akan mengerjakan tugas KSI yaitu analisis PRTG di Ubuntu. Nah, di sini yang pertama kita akan konfigurasi terlebih dahulu di Ubuntunya atau install SNMP-nya. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasi dulu uh, SNMP-nya di Ubuntu. Nah, di sini saya sudah mendownload SNMP-nya dan bagaimana sih cara kita menghubungkan agar SNMP-nya ini bisa terhubung ke PRTG-nya. Nah, di sini kita menggunakan sudo nano etc snmp snmpd configured. Nah, di sini seperti yang kita pelajari terlebih dahulu, etc adalah direktori yang isinya itu konfigurasi. Nah, bisa dilihat nih di sini ada konfigurasi dari SNMP-nya. Bisa dilihat ya, di sini ada SES service. Nah, untuk menghubungkannya kita harus mengubah di bagian Again address. Nah, di sini tadinya kan localhost aja 127.00.01. Nah, di sini kita ubah jadi UDP 161 yang artinya kita mengizinkan seluruh jaringan mengakses SMP. Lalu setelah itu kita ubah juga nih di bagian Row Community Public. Nah, di sini saya mengubah jadi IP yang satu jaringan dengan eh, Ubuntu dan laptop saya di PRTG-nya, yaitu 192.168.00/16. Nah, dengan inilah kita bisa menghubungkan Ubuntu ini ke PRTG. Kita keluar. Nah, sini kita bisa juga ngecek nih untuk apakah status dari SNMP-nya. Di sini aktif running. Nah, selanjutnya kita akan eh, tambahkan device di PRTG-nya di local prop, ketik OK. Selanjutnya kita kasih device name-nya. Misalkan Ubuntu Linux Alia. Nah, di sini kita masukkan IP address dari Ubuntu Linux kita tadi. Kita IP A, dilihat 192.168.101.76. Nah, jika sudah sesuai, lalu kita eh, ke kredensial SNMP device, lalu kita lihat pilihnya SNMP V2C, lalu public 1615. Oke, lalu setelah itu, nah bisa kita lihat di sini kita masuk ke local prop lagi. Device tadi sudah terbuat ya. Nah, di sini selanjutnya kita ke Ubuntu Linux, Alia ini add server, add sensor, sorry. Nah, ya, sensor yang pertama adalah sensor atau SNMP CPU load. Kita CPU usage Linux SNMP. Lalu CPU load. Lalu di sini sudah creating. Selanjutnya kita create langsung, create saving. Nah, ini untuk sensor yang pertama. Lalu untuk sensor yang kedua adalah sensor memori. Memory usage atau SNMP memory usage yang digunakan untuk mengontrol penggunaan RAM ya. Oke, di sini kita memori Linux SNMP. Nah, di sini SNMP memori. Nah, di sini kita lihat, kita centang semua, kita create. Nah, setelah itu sensor yang ketiga adalah SNMP disk usage untuk monitoring kapasitas penyimpanan.
Sini kita pilih yang disk Linux SNMP. Nah, di sini kita pakai yang Linux disk ini. Nah, di sini bisa kita centang semua untuk yang disknya kita create. Nah, baik. Setelah itu, kita menambahkan sensor yang keempat adalah SNM traffic ya. Fungsinya untuk mengontrol aktivitas jaringan di Ubuntu ya tadi. Kita ke traffic Linux SNMP. Nah, di sini ada sebagai traffic, tambahkan, sorry, kita interface numbernya, oke, create, oke, setelah itu tambahkan sensor yang terakhir adalah sensor SNMP uptime untuk eh, mengontrol lama server hidup. Oke, baik. Selanjutnya kita yang uptime atau availability. Di sini kita SNMP uptime. Nah, di sini kita create. Baik, sudah selesai untuk menambahkan sensornya. Di sini kita akan lihat lagi jika sudah hijau semua ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua sensor yang tadi kita tambahkan sudah hijau semua dan kita akan lanjut lagi di 3 jam yang akan datang yaitu jam setengah 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut setelah 3 jam. Tadi saya ada eh, down di PRTG-nya karena saya mati laptopnya, lalu ini sudah berjalan 3 jam 30 menit tanpa henti. Nah, di sini saya akan menganalisis dari yang SNMP CPU load. Nah, di mana untuk yang sensor SNMP CPU load itu memiliki totalnya itu 1%, prosesornya 1%, downtime-nya 0%, dan coverage-nya 100% persen. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk di rata-rata penggunaan CPU itu ada di 1%, lalu kondisi uptime-nya itu 99,6222%. Lalu ada downtime 0,3778%, yang dimana dari sini penggunaan CPU sangat rendah atau stabil di sekitar 1%, menunjukkan bahwa beban kerja server saat pengambilan data sangat ringan. Hal ini berarti sistem dalam keadaan idle atau hanya menjalankan proses latar belakang minimal. Nah, di sini tadi dalam proses CPU ini tadi saya sudah mencoba untuk ngeping ke Google selama 3 jam penuh, namun tetap 1% rata-rata penggunaannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke memori, physical memory. Sini pakai sensor memori. Nah, di sini untuk yang physical memory bisa kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat ya untuk total memorinya itu ada 1,92 GB, lalu ada available memory 0,66 GB, lalu ada uptime-nya 99,6244, lalu downtime-nya 0,3756%, yang dimana dapat disimpulkan memori fisik digunakan sekitar 65% ya, yang dimana penggunaan ini tuh masih tergolong normal untuk sistem operasi Linux. Tetapi menunjukkan bahwa sebagian besar RAM itu telah digunakan untuk proses sistem aktif atau cache berjalan. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di memori swap space.
Nah, bisa kita lihat ya di live datanya. Nah, di live data ini bisa kita lihat untuk swap space itu totalnya 1,91 giga atau 100% ya di sini. Nah, available swab-nya juga 1,91 giga. Yang dimana tidak terpakai sama sekali nih ruang swab-nya atau swab space-nya. Yang menunjukkan bahwa RAM utama masih cukup untuk menangani semua proses. Ini menandakan kondisi sistem sehat dan efisien dalam penggunaan memori. Selanjutnya kita lanjut ke memori virtual money. Sorry, memori. Nah, di sini untuk virtual memory bisa kita lihat ada total virtual memory-nya 3,84 GB. Available-nya itu 67% ya, 2,58 GB. Nah, dapat disimpulin nih, penggunaan virtual memory sekitar 33% nilai ini itu sejalan dengan penggunaan physical memory. Memperlihatkan sistem itu stabil dan memiliki ruang cukup besar untuk menjalankan proses tambahan tanpa menimbulkan beban yang berat. Selanjutnya, kita lihat untuk yang disk. Nah, ini sensor ketiga ya. Sensor disk. Nah, untuk sensor disk free, di sini bisa kita lihat total kapasitas disknya itu 9,75 giga. Nah, free space-nya itu tinggal 2,76 giga. Yang dimana tinggal 28%. Nah, sisa ruang penyimpanan eh, sisa 28%. Berarti lebih dari 70% itu udah terpakai. Nah, even masih bisa digunakan, kondisi ini tuh perlu diawasi agar tidak mencapai ambang batas kritis yaitu kurang dari 20% karena dapat menurunkan performa sistem. Lalu selanjutnya nah untuk eh, yang disk freeboot di sini dia memiliki eh, rata-rata free space-nya itu ada pada 95%. Yang dimana rata-rata free bytes itu 1,5 gigabyte, 1,59 gigabyte. Dan untuk total gigabyte-nya itu 1,69 gigabyte. Dan downtime-nya 0%. Nah, selanjutnya di sini ada disk freeboot yang dimana memiliki rata-rata free space-nya itu 90%, yang dimana baru terpakai sekitar 10 MB, yang dimana untuk sisanya itu 1,59 gigabyte dan untuk yang eh, totalnya 1,69 gigabyte dan downtime-nya 0%, sorry. Nah, di sini eh selanjutnya untuk yang untuk yang dev SHM. Nah, di sini untuk yang dev SHN dengan kita lihat, nah bisa kita lihat ya untuk uptime itu 99,6296, terus downtime 0,3704. Di sini free bits-nya itu 0,96, totalnya 0,96 juga, dan free space 100%. Dia berarti belum terpakai sama sekali. Nah, di sini kita langsung ke yang run. Kita lihat live datanya. Nah, bisa di sini ya ada untuk uptime-nya itu 99,63 10% dan downtime-nya 0,3690%. Nah, di sini baru terpakai 1% nih dari space yang
aslinya dari eh, totalnya itu 0,19 GB. Nah, untuk free bytes-nya 0,19 GB juga, downtime 0, coverage 100. Nah, untuk free space itu lebih dari 99%, jadi terpakainya hanya sedikit sekali. Selanjutnya lanjut ke yang run lock. Nah, bisa dilihat untuk yang run lock ini uptime-nya 100%, downtime 0%, free space-nya 100%, free bytes-nya 0,01 dan totalnya juga sama. Artinya untuk yang run lock itu belum terpakai sama sekali di disknya. Selanjutnya kita akan lanjut ke disk free run user 1000. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Sorry. Nah, bisa lihat di live data ya. Nah, di live data ini uptime-nya 100%, downtime-nya 0%, free space-nya itu lebih dari 99%, free bytes-nya 0,19 giga, totalnya 0,19 giga, downtime-nya 0%. Di sini berarti hanya terpakai sedikit sekali, kurang dari 1% ya terpakai. Oke, kita lihat apakah ada lagi disknya. Nah, jadi untuk kesimpulan untuk memori, sorry, untuk sensor disknya itu kondisinya sehat karena semua mount point-nya nunjukin presentase ruang kosong yang sangat tinggi dari 90% hingga 100%. Selanjutnya ruang kosong terkecil itu ada di run lock yang dimana memiliki total kapasitas dan ruang kosong terkecil itu kurang dari 0,1 GB. Nah, di sini ruang kosong terbesar ada di boot yang dimana untuk memiliki ruang kosong terbesar secara absolut 1,599 giga. Nah, selanjutnya ada fluktuasi sensor boot yang dimana menunjukkan dua garis data ya. Yang dimana ada free space dan free bytes yang stabil tapi memiliki nilai prestasi yang lebih rendah. Sekitar 95 dibandingkan yang lain yang mendekati 100%. Oke, berarti di sini masih sehat ya untuk yang di Linux ya. Next, kita ke traffic. Di sini bisa kita lihat ada dua ya. Nah, sensor traffic ini ada dua. Yang pertama itu LO traffic. Kita bisa lihat di sini. LO traffic. Nah, bisa dilihat untuk LO traffic ini uptime 100, downtime 0, untuk traffic total speednya 0 MB. Di sini artinya untuk yang loopback itu antar muka loopbacknya itu tuh nol. Jadi seperti yang diharapkan lalu lintas yang internal tidak dihitung sebagai kecepatan. Nah, selanjutnya untuk yang NPOSE NP0S3. Nah, untuk yang P0S3 di sini ada uptime 100, downtime-nya 0, dan traffic in volume itu 0,01 MB, traffic in speed kurang dari 0,01 MB, traffic out-nya 0,02 MB, traffic out speed-nya itu kurang dari 0,01 MB, dan downtime 0, coverage-nya 0, 100, sorry. Di sini inilah jaringan utama ya. Tadi kan loopback ini utama. Ini mana terdapat sedikit lalu lintas. Jadi totalnya 4,53 MB. Nah, kecepatan rata-ratanya kan 0,04 MB ya.
Nah, di sini mungkin adanya jaringan aktivitas minimal atau ringan, yang dimana grafik menunjukkan lalu lintas sangat rendah dengan batas maksimum sekitar 0,002 MB per second yang konsisten dengan kecepatan rata-rata yang sangat rendah. Lalu di sini menunjukkan tidak ada beban lalu lintas yang tinggi dari NP03SE ataupun yang LO, yang loopback. Oke, masuk ke yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya sistem eh, uptime. Nah, bisa dilihat ya untuk yang uptime di live datanya. Nah, untuk yang uptime ini ada max-nya 5H30M ya. Berarti artinya udah 5 jam 30 menit nih. Nah, di sini untuk yang uptime ya, kita bisa melihat pada eh, grafiknya. Jadi ini tuh monitoring durasi sistem telah berjalan tanpa restart ya. Di sini eh, SNMP-nya itu 5H30 menit. Nah, yang dimana di sini bisa kita lihat ya, sistem baru aktif. Jadi sistem telah aktif selama 5 jam 30 menit. Jadi grafik nunjukin peningkatan linear yang stabil dan sekitar 2 jam 50 menit hingga mencapai 5 jam 30 menit. Nah, jadi kondisinya sehat, tidak ada downtime yang tercatat karena 0% menunjukkan sistem berjalan stabil selama periode pemantauan. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan sistem ini monitoring itu menunjukkan kondisi yang sehat dan stabil dengan uptime yang tinggi, lalu lintas yang lancar, yang ringan, dan downtime-nya itu kurang dari 3%, sorry 4% semuanya tadi ya, dan max juga yang 0%. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.